berbicara mengenai dunia prostitusi, rasanya tidak bisa terlepas dari panjangnya sejarah kehidupan di bumi ini. Prostitusi sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat tua, bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu hingga akhirnya muncul di peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti peradaban Asura, Babilonia, dan Iberia. Yang membedakannya dengan praktek prostitusi modern adalah praktek prostitusi pada peradaban kuno dilakukan untuk kepentingan agama. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang mengabdi pada Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang, akan memberikan jasa kepada para pria yang memberikan uang ke kuil mereka, di mana jasa yang ditawarkan adalah untuk menggunakan kekuatan suci yang konon berasal dari tubuh mereka. Berbeda halnya dengan dunia prostitusi yang terjadi pada saat ini. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, dunia prostitusi pun telah mewabah hingga ke ranah digital. Hingga muncullah istilah prostitusi online. Kasus prostitusi online sejatinya mulai kembali marak diperbincangkan di Indonesia setelah di tahun 2015 lalu AA yang merupakan seorang artis sekaligus model tersebut tertangkap basah. Kemudian dilanjutkan dengan tertangkapnya VA, hingga HH pun juga harus menyerah di hadapan pihak kepolisian untuk kasus yang sama. Namun sayangnya, banyak dari para pelaku kasus prostitusi online yang harus melenggang lepas dari jerat hukum yang berlaku di negeri ini, di mana sebagian besar dari mereka akhirnya hanya berstatus sebagai saksi semata. Selain itu, maraknya aplikasi digital seakan menambah kisruh penyebaran dari kasus prostitusi online tersebut. Alih-alih menjadi bagian dari perkembangan teknologi, nyatanya aplikasi tersebut telah menjadi media pemasaran dari bisnis haram tersebut. Lantas, seperti apa sejatinya undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam mengatur permasalahan sosial yang satu ini? Saksikan ulasan selengkapnya dalam program Telisik Hukum kali ini. Selamat malam, senang sekali saya Oki kembali menjumpai Anda dalam program Telisik Hukum, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk menelisik lebih jauh, lebih dalam tentang persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sekitar kita. Pada episode kali ini, Telisik Hukum akan mengajak Anda untuk mencoba membahas mengenai prostitusi online. Bicara prostitusi, tentu dalam benak kita sudah terbayang siapa saja yang kemungkinan menjadi pelaku dalam ruang lingkup tersebut. Namun apakah kita tahu peraturan hukum atau aturan apa lagi yang menjerat-jerat orang yang terlibat dalam kasus prostitusi, termasuk prostitusi online? Dan untuk membahas hal tersebut di malam ini, kami akan mewawancara secara jarak jauh, yaitu Mbak Maidina Rahmawati, seorang peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Selamat malam Mbak Mai. Halo Mas Oki. Ya, Mbak Mai apa kabar? Sehat selalu? Sehat dong. Oke, baik Mbak Mai. Tadi bicara prostitusi ya, apalagi prostitusi online, kemungkinan besar orang akan melihat, merujuk pada satu persoalan atau satu rujukan hukum yaitu KUH pidana tentunya ya. Dan saat ini itu juga ada aturan dalam Undang-Undang ITE tentunya. Nah, sebenarnya dalam bahasa hukum sendiri yang dimaksud prostitusi itu termasuk pelibatan dengan siapa aja seperti apa Mbak? Baik. Jadi kalau dalam konteks hukum pidana sebenarnya kita perlu clear dulu gitu ya dalam konteks hubungan seksual seperti apa sih yang bisa diintervensi dengan hukum pidana gitu. Jadi kalau dalam kacamata hukum pidana sendiri hubungan seksual yang bisa diintervensi dengan hukum pidana yaitu apabila dia melibatkan dengan kekerasan gitu, ada unsur paksaan dan juga ada unsur kekerasan, terus kemudian juga melibatkan melibatkan anak di bawah umur gitu, ada minor, ada anak gitu di bawah usia 18 tahun dan dia dilakukan di muka publik. Jadi itu gambaran batasan-batasan hukum terkait dengan hubungan seksual yang bisa dijamah, yang bisa diintervensi dengan hukum pidana. Dalam hal ini salah satu aspeknya ada terkait dengan di muka publik gitu. Nah, hukum pidana di kita terkait dengan hal ini, misalnya di KUHP ada banyak gitu, ada terkait dengan perkosaan yang memuat aspek kekerasan atau paksaan, terus kemudian juga diatur gitu dalam konteks misalnya terkait dengan prostitusi, di mana di pasal 296 KUHP itu ada ancaman pidana untuk perbuatan melakukan perbuatan cabul untuk mata pencarian atau kebiasaan gitu. Jadi memang dalam hal ini KUHP di pasal 296 KUHP itu menyasar gitu, mempidana salah satu bentuk
perbuatan prostitusi yang dimana perbuatan cabul dalam aspek dia mencari pencaharian ataupun menjadi suatu kebiasaan begitu. Perbuatan cabul yang berdasarkan demand dan juga berdasarkan supply tentunya di situ ya. Nah, itu dia. Jadi memang konteksnya sangat dibatasi gitu karena hukum pidana kan tadi kita juga ada aspek hak asasi manusia, aspek privasi yang dilindungi. Maka sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif hukum pidana sendiri yang dijamah adalah ya terkait dengan yang menjadikan perbuatan cabul itu dalam konteks pencarian ataupun untuk aspek keuntungan ekonomi gitu dan kebiasaan gitu. Jadi memang harus dalam konteks jadi profesi seperti itu. Ada spesifik nggak sih dalam pasal tertentu dimuat soal prostitusi ini di KUH pidana? Di pasal 296 KUHP. Oke, bunyinya kira-kira seperti apa, Pak? Yang tidak seperti yang secara garis besar bahwa itu memang sudah mencakup persoalan ini memang masuk dalam ranah hukum yang diatur. Jadi dia dalam konteks memudahkan suatu perbuatan cabul yang dilakukan dengan kebiasaan atau untuk mata pencarian. Jadi spesifik terkait dengan perbuatan dia digunakan untuk mata pencarian ataupun dilakukan dengan kebiasaan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa hanya satu spesifik kasus yang mengatur soal prostitusi ini dalam KUH pidana? Karena kan motif ya, kemudian hal-hal yang terkait tentunya juga akan banyak yang kita temui di lapangan. Apakah memang karena kasus ini hanya dibaca sebagai sebuah mata pencarian aja maka disebut prostitusi? Bagaimana dengan pemaksaan misalkan? Nah, kalau dari konteks pemaksaan itu sendiri banyak undang-undang lain yang mengcover gitu. Misalnya terkait dengan Undang-Undang 285 terkait dengan pasal perkosaan, terus kemudian ada aspek perdagangan orang, misalnya dalam hal ini misalnya prostitusi dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual. Maka itu bisa digunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Undang-Undang 21 tahun 2007. Terus kemudian kalau misalnya nantinya lagi dengan aspek kekerasan lainnya melibatkan anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Jadi memang melihatnya dalam kacamata hukum pidana sendiri harus dilihat gitu dari aspek apa aja gitu. Misalnya kalau tadi ada paksaan, maka ya banyak gitu pasal-pasal lainnya yang bisa dirujuk gitu. Terkait dengan spesifik tentang prostitusi, maka yang bisa dijerat hanya dalam konteks mata pencarian dan ada unsur ekonomi dan juga kebiasaan yang dimana dilakukan secara berulang dan dijadikan suatu profesi seperti itu. Itu ada konteks transaksi. Nah, bicara soal prostitusi, bicara dengan juga kekinian saat ini, kita tidak terlepas dari kemajuan teknologi tentunya. Kita bicara 5 atau 1 dekade ke belakang itu, prostitusi sudah merambah ke dalam konteks online. Dan sudah semakin canggih, semakin sangat-sangat provokatif gitu ya, bahkan cenderung vulgar dan terbuka. Bicara prostitusi online di sini, adakah undang-undang dalam ITE yang spesifik atau mungkin ada pasal-pasal yang mengatur lebih dalam tentang konteks prostitusi online ini, Mbak? Ya, jadi dalam konteks prostitusi online sebenarnya ini salah satu kesempatan yang tepat juga sih untuk kita sama-sama ngeluruskan gitu bahwa sebenarnya saat ini dalam kondisi saat ini kita tuh nggak punya di hukum positif kita sekarang ini nggak punya gitu pasal spesifik yang menjerat prostitusi online gitu kita namai kayak gitu. Jadi yang selama ini digunakan di Undang-Undang ITE itu sebenarnya pasal 27 ayat 1. 27 ayat 1 itu adalah pasal terkait dengan larangan untuk menyebarkan konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan di Undang-Undang ITE gitu. Nah, sebenarnya dia harusnya konteksnya merujuk sama KUHP gitu. KUHP yang dirujuk adalah pasal 282 ayat 1 KUHP di mana sebenarnya larangannya ada terkait dengan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum. Maka sebenarnya harusnya yang bisa dijerat dengan undang-undang terkait dengan prostitusi online dalam konteks dia di muka umum kayak tadi concernnya Mas Oki terkait dengan terlalu vulgar, misalnya memang benar dipromosikan konten melanggar kesusilaan, maka itu sebenarnya bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Tapi satu lagi catatannya memang dia harus dalam konteks tadi vulgar di muka umum dan sesuai dengan konteks bahwa dia melanggar kesusilaan seperti ya, itu. Artinya banyak loophole di dalam pengaturan undang-undang ITE sendiri untuk prostitusi online ya. Kenapa? Salahkah kalau kita berpikir bahwa prostitusi itu kan mestinya ada sesuatu perbuatan melanggar hukum yang melibatkan 1, 2 atau lebih orang yang kemudian melakukan pertemuan secara fisik di situ. Kalau secara maya, berarti kan pelanggarannya hanya berdasarkan menyebarkan aja di situ. Pembuktian lanjutnya tentunya harus mengenakan pasal-pasal lain di KUH pidana gitu ya, kira-kira. Nah, sebenarnya ini menarik sih batasannya terkait dengan diskursus tentang gimana sih sebenarnya prostitusi harus diatur dan lebih spesifik lagi prostitusi online gitu. Nah, sebenarnya kacamatanya tadi yang sudah saya bahas sebelumnya gitu dalam konteks hukum pidana sendiri kan punya batasan gitu kan. Jadi dia memang hanya dalam konteks di mana dia bisa dibuktikan gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya hukum pidana di KUHP yang kita punya sekarang tuh udah ngatur bahwa yang bisa
ranah hubungan seksual gitu yang bisa dipidana itu ya tadi tiga aspek tadi, kalau dia berdasarkan paksaan, terus kemudian melibatkan anak di bawah 18 tahun, dan juga dia dilakukan di ruang terbuka gitu, dalam konteks hubungan privat, dalam konteks ruang tertutup, dalam konteks konsen, ada persetujuan, sebenarnya itu nggak bisa dijamah oleh hukum pidana gitu. Kalau sekedar menawarkan belum tentu ada pembuktian bahwa hal itu terjadi kalau dalam soal prostitusi online kan. Apakah ini menjadi satu kendala atau satu hal yang paling banyak, paling sering digunakan dalih untuk menghindar dari jeratan hukum online tersini, Pak? Apa Mbak? Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan menawarkan, sebenarnya itu bisa balik lagi gitu di batasan yang sudah ada gitu. Misalnya di pasal 296 KUHP, maka konteks menawarkannya itu seperti apa gitu. Konteks menawarkannya apakah digunakan untuk profesi kah, atau memang ya udah gitu, nggak dalam konteks mata pencarian atau keuntungan ekonomi. Dan lagi-lagi juga harus digali gitu, konteks menawarkan ini ada konteks eksploitasi atau tidak gitu. Maka sebenarnya harus juga digali tuh terkait dengan prostitusi online sendiri, yang menjadi pekerja seksnya, let's say itu beneran dia konsen, setuju, ataukah memang dia di bawah unsur eksploitasi. Nah, ketika ada eksploitasi, maka bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPO di 21 tahun 2007 gitu. Jadi memang harus dilihat gitu, karena fenomena ini agak cukup sangat tricky gitu. Di satu sisi kita juga harus mengamini bahwa ada ruang-ruang privat yang bisa diberikan kepada warga negara, tapi di sisi lain juga ada aspek yang perlu dilindungi gitu. Misalnya dalam konteks eksploitasi online bisa aja gitu kan dilakukan dengan adanya eksploitasi seksual. Iya, berarti ada cukup banyak ruang gerak untuk menghindar dari jeratan hukum ini. Artinya ada gray area nih di sini. Karena bicara pembuktian, bicara opini yang bisa saja terbentuk pada saat terjadi sesuatu yang terkait dengan prostitusi online. Pertanyaannya adalah, apakah pelaku dari transaksi online prostitusi ini bisa dispesifikasi adalah mereka yang melakukan sesuatu yang terkait langsung dengan apa yang ditawarkan? Nah, iya, jadi memang tadi seperti bahasan yang sebelumnya gitu. Jadi memang kalau dalam konteks hukum pidana sesuai apa yang bisa dijerat pidana itu apa yang sesuai dengan apa yang diatur gitu. Jadi misalnya dalam konteks hal ini batasan hukum pidana tadi ada 3 batasan itu, maka yang bisa dijerat itu ya hanya terkait tadi yang bisa dalam konteks emang digunakan untuk mata pencarian dan untuk dilakukan sebagai kebiasaan. Dan lagi-lagi harus dilihat gitu aspeknya, apakah yang dipekerjakan, yang ditawarkan jasanya itu benar-benar konsen gitu, misalnya apakah dia harus ada penggalian gitu dari aparat penegak hukum untuk melihat bahwa ini tuh yang terjerat ini korbankah atau dia memang menawarkan gitu. Dalam konteks hal ini apabila memang dia ada unsur paksaan, ada unsur eksploitasi, walaupun dengan persetujuan gitu dalam konteks undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka sebenarnya itu harus digali juga gitu. Oke. Ini menarik ya, artinya banyak hal yang perlu kita gali adalah siapa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai pelaku. Apakah dia pelaku yang dibawa ancaman, apakah pelaku yang melakukan dengan kesadaran diri, apakah pelaku yang terdorong dengan hal-hal tertentu. Kita akan bahas Mbak Mai setelah komersial break berikut ini Mbak ya, jangan kemana-mana Mbak. Dan pemirsa Televisi Hukum, pembicaraan kita, diskusi kita tentang prostitusi online dengan Mbak Mai Dina Rahmawati semakin menarik. Televisi Hukum akan segera kembali.